Majelis Hakim memutuskan untuk menahan terdakwa Yosef Hidayah selama proses persidangan berlangsung. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru. Pada kasus Subang tersebut, ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang dalam kondisi mengenaskan. Hai, balik lagi di segmen Lacak. Video kali ini adalah update terbaru tentang perkembangan kasus Subang. Penasaran? Simak terus penjelasannya. Sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan notifikasi, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang kasus Subang. Majelis Hakim memutuskan untuk menahan terdakwa Yosef Hidayah selama proses persidangan berlangsung. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memasuki babak baru. Pada kasus Subang tersebut, ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Cagak, Kabupaten Subang dalam kondisi mengenaskan. Pengadilan Negeri Subang telah menetapkan jadwal sidang kedua kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, pada pekan ini. Rencananya sidang kasus pembunuhan ibu dan anak akan digelar pekan ini, yakni tepatnya pada Kamis, 4 April 2024. Lalu pada saat itu korban Amalia Mustika Ratu terbangun dengan posisi di atas kasur dan melihat korban Amalia Mustika Ratu terbangun, saksi Muhammad Ramdhanu alias dan langsung menuju korban Amalia Mustika Ratu dengan tangan kanannya yang mengenai kening kanan sebanyak 1 kali. Sehingga korban Amalia Mustika Ratu menjadi terlentang kembali di atas kasur sambil korban Amalia Mustika Ratu berkata ampun, ampun. Lalu tangan kanannya ditarik oleh saksi ahli Firsa Kataman sehingga posisi badannya menjadi agak condong ke depan. Kemudian dari arah sebelah kiri datang terdakwa yang sudah memegang stick golok, lalu memukulnya. Korban Amalia Mustika Ratu menggunakan stick golok ke kening korban Amalia Mustika Ratu sebanyak 1 kali, sehingga posisi kepala korban Amalia Mustika Ratu menjadi miring ke kanan. Dan selanjutnya saksi Abi Aulia dengan tangan kanannya membenturkan kepala korban Amalia Mustika Ratu ke tembok. Pengacara Mimin Mintarsih, Rohman Hidayat, mengungkap saksi yang memberatkan kliennya itu dalam kasus Subang. Menurut Rohman Hidayat, ada 3 saksi yang memberatkan Mimin sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Selain Mimin, 2 anaknya, Arigi dan Abi Aulia juga turut ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Rohman menyebut ketiga saksi ini memiliki hubungan khusus dengan tersangka kasus Subang yang lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu. Lima jaksa penuntut umum, JPU, disiapkan Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar untuk sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya, mengatakan, kelima JPU itu merupakan gabungan dari Jaksa Kejati dan Kejari Subang. Ya, satu tim gabungan dari Kejati dan Kejari Subang, kami akan bekerja secara profesional dan sesuai SOP, prosedur operasional standar, ujar Nur Sri Cahyawijaya, Selasa, 27 Februari 2024. Saat ini, kata dia, tim jaksa penuntut umum masih merampungkan surat dakwaan untuk 2 tersangka, yakni Yosef dan M. Ramdhanu alias Danu. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan bahwa Yosef Hidayah telah melakukan perencanaan dan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan korban tak berdosa. Kedua korban ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi YG sangat mengenaskan, dengan luka tusuk di berbagai bagian tubuh.
Hal ini dibuktikan dengan hasil autopsi yang menunjukkan bahwa para korban mengalami luka tusuk parah yang menyebabkan kematian. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, JPU menemukan alat bukti yang mengarah kepada terdakwa sebagai pelaku pembunuhan. PU juga mengungkapkan bahwa terdakwa mengalami masalah keuangan yang membuatnya frustrasi dan marah kepada istri dan anaknya karena tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini diduga menjadi motif Yosef Hidayah untuk merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap kedua korban. Dalam persidangan yang berlangsung tegang, terdakwa Yosef Hidayah tidak membantah dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait peristiwa tragis yang menimpa keluarganya tersebut. Majelis Hakim memutuskan untuk menahan terdakwa Yosef Hidayah selama proses persidangan berlangsung. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada 4 April 2024 untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Kasus pembunuhan ini menggemparkan masyarakat Subang dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Masyarakat mengecam tindakan keji yang dilakukan oleh Yosef Hidayah terhadap keluarganya sendiri. Akan digelar pada 4 April 2024 untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh JPU. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah keluarga korban seperti Yoris, Wak Lilis, Wak Ida, dan Mimin CS Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow semua sosial media dari Monogram Production. Gue Pepep pamit. Terima kasih.